Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku, sobat kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini, Ustadz Naso akan mengajak kalian semua belajar muatan ilmu pengetahuan alam dengan materi rangkaian listrik. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustadz berkolaborasi dengan Ibu Fuji Trisna Rahayu. Beliau adalah seorang guru dan juga seorang YouTuber. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, yuk semuanya kita berdoa bersama-sama. Doaan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik sobat kelas 6, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama bagaimana rangkaian listrik sederhana. Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Dari manakah listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Tahukah kalian apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar dengan menggunakan berbagai macam tenaga atau sumber energi. Ada beberapa pembangkit listrik di Indonesia, di antaranya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan lain-lainnya. Nah, anak hebat, dalam pembangkit listrik itu terdapat generator yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian didistribusikan melalui gardu-gardu listrik dan kabel listrik ke berbagai daerah hingga sampai ke rumah penduduk, perkantoran, perindustrian, dan tempat lainnya. Setelah sampai di rumah-rumah penduduk dan tempat lainnya, listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Ayo kita sebutkan bagian-bagian yang terdapat pada rangkaian listrik. Pertama, sumber listrik, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya baterai, akumulator, generator atau genset, dan lainnya. Kedua, penghantar, yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki hambatan jenis yang kecil. Contohnya adalah kabel tembaga yang memiliki hambatan jenis yang lebih kecil dibandingkan kabel yang terbuat dari besi. Ketiga, beban listrik. Segala sesuatu yang membutuhkan tenaga atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh beban listrik adalah setrika listrik, lampu listrik, televisi, kulkas, dan lain-lain. Setiap komponen tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang rusak, maka semua tidak akan berfungsi karena tidak ada arus yang mengalir.
Nah, anak-anak yang cerdas, kalian sudah tahu kan kalau rangkaian listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdasarkan susunan komponennya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian kabel dan komponen disusun secara berurutan. Perhatikan percobaan rangkaian seri berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan: kertas tebal atau kardus, bohlam dan piting masing-masing 4 buah, baterai, kabel, saklar lampu, isolasi hitam, gunting atau pisau pemotong atau tang pengupas kabel. Potong kabel sesuai dengan panjang yang diperlukan, dan pada masing-masing ujung kabel dipotong menggunakan gunting atau tang pengupas kabel. Letakkan semua komponen di atas papan triplek atau kardus yang sudah disiapkan. Letakkan baterai di tempat baterai. Letakkan bohlam pada masing-masing piting. Kemudian, sambungkan masing-masing titik lampu dengan kabel yang sudah disediakan. Maka lampu akan saling terhubung satu sama lain oleh rangkaian kabel. Untuk menambahkan saklar pada rangkaian seri, potonglah tengah kabel antara lampu bohlam yang pertama dengan baterai. Lilitkan kabel pada salah satu ujung saklar. Setelah itu, sambungkan kabel dari bohlam ke kutub positif baterai dan kutub negatif baterai. Sampai di sini rangkaian lampu sudah selesai. Baterai mempunyai 2 buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif memiliki potensial lebih tinggi dibandingkan kutub negatif. Bila sebuah baterai dihubungkan dengan bola lampu melalui kabel, akan terjadi aliran listrik dari kutub positif menuju kutub negatif baterai. Dengan adanya aliran listrik ini, bola lampu akan menyala. Beberapa hal yang perlu kita ingat tentang rangkaian seri antara lain, cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Nah, tidak ada cabangnya kan? Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus, jadi jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian yang tidak dapat berfungsi dengan benar. Nah, ketika diputus salah satu kabel, maka semua lampu akan mati. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian kelistrikan di mana posisi antara sumber tegangan dengan beban terpasang dengan cara berjajar. Nah, terkadang disebut rangkaian bercabang karena antara sumber listrik dengan beban listrik dipasang bercabang. Rangkaian listrik paralel diaplikasikan dalam keseharian kita dalam penyusunan listrik rumah tangga misalnya. Rangkaian listrik paralel memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai alat elektronik dalam waktu bersamaan. Merangkai rangkaian listrik paralel, alat dan bahan, 3 buah baterai, bohlam kecil, soket baterai atau bisa dibuat sesuai dengan keterampilan masing-masing, saklar standar, piting lampu 3 buah, kertas tebal atau kardus bekas namun masih layak dipakai ya, kabel listrik standar,
gunting atau cutter pisau, isolasi listrik atau lakban. Sediakan jenis kertas kardus dengan ketebalan sedang. Buatlah beberapa lingkaran yang berurutan dan mirip dengan posisi lampu pengatur lalu lintas. Untuk mengawali di dalam membuat rangkaian paralel pada lampu, silahkan kamu susun baterai pada soket atau tempat baterai. Hubungkan satu konektor kabel ke salah satu kutub baterai. Misalnya adalah kutub negatif. Maka, rangkaian paralel sudah selesai. Tekan saklar untuk menyalakan masing-masing lampu. Apa yang terjadi ketika kabel nomor 1 kita putus? Wah, ternyata lampu 2 dan 3 tetap menyalakan dan lampu 1 padam. Kita hubungkan kembali ya kabelnya. Percobaan berikutnya kita lakukan pemutusan di kabel nomor 2. Apa yang terjadi? Wah, ternyata lampu di nomor 1 dan 3 tetap menyala ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tersebut? Rangkaian seri kelebihannya menghemat biaya karena menggunakan sedikit kabel, dan kekurangannya jika salah satu komponen rusak maka komponen yang lain tidak berfungsi. Sedangkan pada paralel kelebihannya jika salah satu komponen rusak maka komponen yang lain tetap berfungsi. Dan kekurangannya menghabiskan biaya lebih banyak karena kabel yang diperlukan lebih banyak. Rangkaian listrik campuran merupakan rangkaian listrik gabungan dari seri dan paralel. Contoh rangkaiannya seperti pada gambar. Nah, bisa kita matikan. Ya, baik, terima kasih Bu Fuji yang sudah menjelaskan sangat detail sekali. Mudah-mudahan sobat kelas 6 semua bisa memahami apa yang Bu Fuji jelaskan. Ya, terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Dan Ustadz menyampaikan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Ustadz. Dan mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, menolak, menyerah untuk terus belajar, dan belajar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.